praktikum mata kuliah Sistem Informasi Geografi. Tema saya ambil adalah monitoring suhu dan kelembaban, solusi berbasis teknologi untuk Kota Banda Aceh menggunakan. Kebetulan saya sendiri, nggak ada anggota lain. Tujuan praktikum ini untuk menentukan 3 titik pantau suhu di Kota Banda Aceh berdasarkan analisis spasial menggunakan perangkat lunak QGIS. Proses dilakukan memanfaatkan data spasial tersedia, menerapkan metode buffer, union, dan difference untuk menghasilkan lokasi optimal sesuai kriteria positif dan negatif. Nah, hasilnya akan ditampilkan dengan web GIS. Sistem informasi geografi sendiri adalah sistem yang dirancang untuk mengumpulkan, menyimpan, menganalisis, dan menampilkan data geografis. Dalam praktikum ini, SIG digunakan untuk memetakan dan menentukan lokasi titik pemantauan suhu berdasarkan analisis spasial. Terus kita akan melakukan juga buffer analysis. Buffer analysis adalah zona di mana feature spasial, titik, garis, atau poligon dengan radius tertentu. Analisa buffer digunakan untuk menentukan jarak tertentu dari objek geografi menjadi kriteria positif atau negatif. Nanti datanya akan digabungkan dengan union, terus dan akan dibuat difference antara dua union itu. Nanti digunakan layer baru untuk muat geometri dari satu layer yang tidak tertumpang tindih dengan layer lain. Setelah selesai, nanti akan dibuat file webnya dengan web GIS sehingga bisa ditampilkan dalam browser menggunakan server web. Untuk rentang suhu ini akan digunakan untuk buffer. Saya mengambil dari beberapa referensi, jadi nanti ada beberapa tingkatan level. Dingin sekali itu di bawah 0, dingin 0 sampai 15 derajat, sedang 16 sampai 25, panas 26 sampai 35 derajat, dan terakhir adalah di atas 35, panas sekali. Ini ada referensinya dari WMO, AMS, ASRI, Thermal Strike Index, dan yang terakhir adalah OSAHID. Data yang saya gunakan adalah data danau, jalan, sungai, pemukiman, kesehatan, dan pendidikan. Berdasarkan data ini dilihat ada simbol Z atau Z dengan format SPSG WGS 84 ya. Z ini membuat data untuk tinggi. Jadi data ini walaupun dia poligon ada data tingginya, maka Z itu harus dihilangkan dulu. Nanti akan filenya seperti ini tampilannya. Terus berikutnya adalah transformasi sistem koordinat, karena yang dipakai ada BGS 84, jadi akan dirubah ke UTM surat zona geografis. Untuk ini dilakukan proses dengan fitur reproject layer. Yang berikutnya adalah konversi data geometri ke poligon, karena untuk membuat buffer harus ke poligon ya. Nanti data ini akan digunakan saat difference. Jadi beberapa poin yang digunakan adalah pendidikan dan kesehatan itu buffernya antara radius 300 meter, pemukiman itu buffernya 500 meter, dan sungai dan danau buffernya radius 250 meter. Yang berikutnya adalah analisis buffer dan union. Nanti akan dibuat kriteria positif itu adalah pemukiman, kesehatan, dan pendidikan, buffernya 500 meter, dan yang negatifnya itu adalah sungai dan danau. Nah, karena data yang disediakan ternyata bermasalah, mungkin setelah tsunami data Kota Banda Aceh lebih banyak perairan dibanding dengan tanah, jadi terpaksa dipakai fix geometris ya untuk memperbaiki datanya agar bisa digunakan. Analisis difference itu adalah untuk melakukan
untuk menghitung area yang berada di luar zona. Oke, dilanjut lagi karena videonya terputus, cuma bisa 5 menit. Tadi analisis difference udah. Sekarang masuk ke penentuan 3 titik pantauan suhu ya. Itu dipilih manual. Tapi berdasarkan distribusi spasial dan representasi geografis. Titiknya ada. Oke. Terus dicek distance to nearest hub. Terus titik pantauan manualnya. Ini hasilnya 3 titik dengan buffer. Setelah itu baru diekspor ke layer ke web GIS nya ya. Jadi layer dipilih dulu baru diekspor. Ini hasil setelah diekspor. Kalau di klik di titik tertentu ke fotonya dan untuk daerah tersebut. Yang berikutnya adalah dibuat titik simulasi dengan Walkbee karena kita nggak punya real IoT nya, jadi bikin simulasi dengan Walkbee. Jadi ya suhunya ya cuma digeser-geser aja sih di alatnya, karena ada 3 titik simulasi dibikin 3 titik pemantauan, makanya dibikin 3 titik simulasi. Nah, untuk bisa menarik data 3 titik simulasi itu digunakan ThinkSpeed, nanti menggunakan API datanya tarik ya. Nah, kenapa? Supaya suhu yang tercantum di buffer itu dia nggak hanya statis, jadi bisa variabel dinamis, jadi kita rubah data yang ada di Walkbee, data di hasil web GIS itu akan ikut berubah juga. Nah, kebetulan data yang sudah tersediakan untuk codingnya dari ASDOS, jadi lebih memudahkan. Ada hasil setelah kita tiban file web GIS nya, jadi ini suhu data yang disediakan oleh, bukan data coding yang disediakan oleh ASDOS yang kita modifikasi, yang kita gunakan. Kesimpulannya adalah Pratikum ini berhasil menentukan 3 titik pantau di Kota Banda Aceh menggunakan analisis spasial di QGIS. Mode buffer digunakan untuk mengelompokkan kriteria positif dan negatif, union dan difference digunakan untuk mengidentifikasi daerah potensial sesuai kriteria yang ditentukan. Hasil analisis divisualisasikan di WebGIS untuk lebih memudahkan interpretasi dan komunikasi hasil. Rekomendasinya itu data spasial perlu diperoleh secara berkala agar analisis tetap relevan. Ya, perlu juga verifikasi lapangan karena belum tentu tercantum di Google Map itu pasti ya, jadi harus ada verifikasi lapangan. Terus pengembangan aplikasi WebGIS ini lebih jauh dapat meningkatkan aksesibilitas dan informasi pada publik dan pihak terkait ya. Oke, lanjut. Ini adalah 3 titik ya, kalau 3 alat ya 3 titik untuk Walkbee sama ThinkSpeed ya, untuk channelnya ya. Ini adalah output dari WebGIS langsung. Ini adalah layar, bisa kita klik. Ini adalah hasil yang modifikasi codingnya yang disediakan oleh ASDOS. Itulah dia. Demikian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.